Halo sahabat Serenity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grand Wisata Bekasi. Hari ini tim arsitek Serenity lagi ada di sini nih di Grand Wisata Bekasi. Yang kemarin kita juga udah upload video secara utuhnya. Nah, hari ini tim arsitek Serenity ingin ngedetailin tata letak ruangan plus interior, bahan, dan beberapa sih rincian inci-inci untuk ukuran yang ada di Grand Wisata sendiri ya. Seperti apa sih sisi dari interior mereka? Ini dia videonya. Persis banget ada di sekeliling saya. Ini ada luas bangunan di 2 lantai Grand Wisata Bekasi ini. Itu nggak sampai 150 meter persegi. Yang membuat penasaran dari tim arsitek Serenity ini adalah requestan langsung dari banyaknya netizen plus subscriber kita di YouTube dan teman-teman juga yang ada di TikTok dan Instagram. Jadi kita mau coba untuk ngedetailin nih ideal rumah yang sudah dibuat dari developer ternama Sinar Mas Land. Tentunya kita hari ini ingin tahu secara detail untuk tata letaknya plus macam-macam interior yang dipakai. Biar nggak penasaran, coba kita mau detailin dan kita bahas satu persatu ya. Di tampilan depan tadi teman-teman, dari pintu utama tadi udah kelihatan nih ukuran pintunya itu 1 meter dengan motifnya itu urat kayu. Warna untuk kayunya ini sendiri tuh urat kayu motif muda ya, dan menggunakan smart door lock. Ini kalau developer besar tuh pasti mereka itu udah menyeragamkan konsep rumahnya itu seperti ini. Dan tinggi pintunya ini 240 atau 2,4 tinggi banget ya. Biasanya kan kalau pintu-pintu yang sering kita pakai juga di arsitek Serenity itu untuk menyesuaikan budget itu sekitar 210 sampai 230. Di sini developer menyiapkan dengan lebar 1 meter, bersih daun pintu ya. Kalau pas kusen itu berarti dia bisa 1,2. Nah, tingginya 240. Tinggi banget kan. Nah, kali ini kita mau coba detailin satu persatu item per item dari penataan interior dari Grand Wisata Bekasi ini dengan konsepnya yang sangat minimalis, keren banget ini. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada mini sofa yang disiapkan untuk area. Jadi kalau teman-teman lagi mau kerja atau anak lagi sekolah, di sini bisa dipakai buat persiapan prepare untuk kita memakai sepatu atau persiapan kerja ya. Dan konsepnya ini sih dia nggak ditanam, dia portable, jadi bisa dipindah-pindahin. Kalau nggak mau pakai konsep ini karena kelihatan jadi sempit, bisa teman-teman pindahin gitu ya. Dan tentunya itu yang paling penting ketika udah nyiapin seperti ini tuh tingginya harus pas, karena ketika pakai sepatu otomatis tuh harus sesuai nih, kalau nggak nanti berat nih atau kitanya nggak nyaman. Dan seperti judul di awal, kita coba mau detailing nih tinggi idealnya kalau kita mau buat kursi untuk area di depan untuk tempat sepatu atau untuk kita memakai sepatu ya. Tinggi untuk hambalannya 30 cm, tapi kalau ketika udah sampai sofanya itu sekitar 40 cm. Jadi tingginya itu benar-benar diperhatikan untuk orang setinggi saya 160 cm itu, untuk otomatis kalau yang tinggi di atas saya itu tetap aman dan nyaman gitu ya. Dan nggak lupa lagi nih, nah di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa horden yang disiapin. Hordennya itu selaras dengan warna interior yang disiapkan baik dari fasad ataupun interior di dalamnya. Dan oke, kita terusin. Bisa kalau teman-teman pilih horden itu kan, ini kalau yang udah sering review rumah-rumah mewah udah biasa nih, udah paham nih. Tapi kasih info, just info tuh untuk di standarisasi di Grand Wisata sendiri. Jadi lapisan untuk horden tuh ada 2 nih. Yang pertama ada warna putih bersih nih. Nah, yang kedua adalah warna sesuai dengan keinginan nih, atau warna yang akan bisa menutup sisi fasad bagian jendela ini tetap dengan sempurna dan tidak akan masuk sedikit pun cahaya. Coba kita praktekin ya. Kalau seperti ini kan konsepnya masih bisa tembus cahaya. Ketika di waktu tertentu teman-teman tinggal tutup. Nah, jadi benar-benar fungsi horden untuk menutupi kaca itu bisa maksimal. Itu sih ya. Jadi detail banget di Grand Wisata ini, karena tentunya mereka menyiapkan konsep ini dengan
desain yang udah dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya ada mainan backdrop. Jadi memang di interior di Grand Wisata sendiri itu semuanya pakai backdrop semua atau pelapis dinding. Yang menariknya di sini adalah nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini ada kombinasi backdrop HPL, multi definisi HPL. Terus kalau ini dia hanya lukisan tempel aja, portable. Jadi kalau nggak suka tinggal dilepas, diganti dengan foto kita atau foto misalnya orang tua juga bisa. Yang paling unik di sini, teman-teman nggak bisa lihat ini apa kan? Disatuin dengan interior bagian backdrop ini sendiri nih, nyatu warnanya. Nah, sesungguhnya dia adalah, nah, ini adalah panel listrik untuk tempat untuk kontrol ya. Jadi ketika ada konsleting, ada kebutuhan-kebutuhan listrik, semuanya itu di sini nih, MCB dan sebagainya itu disiapin dengan sedemikian rupa. Jadi tidak merusak fasad dari interior ini sendiri. Dia hanya sistem lock aja. Simple ya, simple tapi ya membuat yang ngedesain ini juga. Jadi biar nggak cuma lihat dari papan, biasanya kan dia ada papan dari plastik gitu ya. Tapi kalau ini disiapin selaras dengan konsep interiornya. Selanjutnya, nah ini yang sering banget kita lihat, ada backdrop TV dengan finishing beberapa, ada hambalan, terus di bawah hambalan itu ada rongga. Nah kita akan bahas nih. Di sini di Grand Wisata Bekasi ini menyiapkan dengan konsep minimalisnya ini menggunakan konsep yang biasanya kita sering lihat itu, dia menggunakan material multi definishing HPL dengan macam-macam motif-motif urat kayu ataupun marmer atau granit ya. Nah, tapi di sini mereka menyiapkan bener-bener ini full marmer. Lihat di sini tebelnya. Karena kalau multi nggak setebel ini dan dia bener-bener batu kokoh. Dengan ketebalannya itu hampir 2 cm. Jadi membuat si karakter backdrop TV ini itu makin wah lagi karena harganya juga otomatis lumayan ya, itu teman-teman ya. Yang kita mau bahas di sini, kalau untuk bagian di sininya, ya biasa ini ya, backdropnya menggunakan bahan multi finishing HPL motif kayu coklat gitu ya, kayu tua lah ini ya. Nah yang mau kita bahas adalah colokan nih, penting banget saklar ataupun colokan-colokan bagian listrik. Ketika kita memasang sebuah interior itu sering bersimpangan atau nggak selaras dengan bagian teknisi sipil, karena biasanya interior itu dikerjakan setelah sipilnya selesai. Seperti ini nih. Ketika kita lihat dari sisi sini nggak ada banget ya, kita nggak melihat di mana sih kak colokannya. Nah ternyata dari sisi interior sendiri udah disiapin dari sini nih kak. Kita bisa lihat dari belakang, di sini disiapin ada 3 saklar. Ada colokan untuk TV, yang di tengah ini untuk antena, terus yang paling ujung itu untuk internet. Jadi benar-benar diperhatikan banget nih. Nah teman-teman kalau mau pasang interior, hal-hal yang sifatnya colokan-colokan itu harus benar-benar ditata banget, biar nanti nggak timbul nih. Tujuan interior kan untuk memperindah interior rumah kita menjadi manis, rapi. Tapi kalau saklar-saklarnya nanti nggak disiapin, nanti bisa ganggu nih. Oke, dan selanjutnya di sini kita bisa lihat hambalan. Ini hambalannya minimalis dan jangan dibahas lagi nih. Ini dia bahannya sama ya, dia bahannya solid, bahan marmer yang dipakai hambalannya. Dan ini yang menarik nih. Biasanya kan kalau kita lihat interior itu kan dia di fullin ya. Ini masih ada jarak sekitar 1 jengkal atau 20 cm. Itu dibuat rongga seperti ini dengan tujuan untuk ketika kita mau ketika kita mau ngepel atau membersihkan itu otomatis sisinya itu bisa maksimal dibersihin, karena interior itu akan nyimpan debu juga sih ketika jangka panjang. Dan yang menarik, coba teman-teman lihat di sini, teman-teman nggak bisa melihat ada handle-nya nggak kelihatan. Ini yang saya suka nih, handle-nya nggak kelihatan. Karena mereka menyiapkan untuk ketika buka tutup itu dia menyiapkan space di sini. Nah kalau yang udah sering main interior itu udah biasa pasti. Nah ketika kita mau nyimpan peralatan, handphone misalnya, udah tinggal buka rata. Jadi
Konsepnya bener-bener minimalis, terus dia nggak makan space gitu ya, ketinggalan nanti. Nah, dan dia memakai konsep rel ya untuk bagian interiornya di sini. Jadi relnya itu udah nih, bisa dilihat nih teman-teman, kalau udah main interior, yang paham interior, konsep-konsep rel ini udah sering familiar kita pakai. Dan yang paling penting itu pemilihan warna. Jadi kalau teman-teman mau pakai interior, ada ngedesain rumah, itu penting banget mendesain lebih dahulu biar tahu interior yang mau dikonsepin seperti apa dan warnanya bagaimana. Oke, selanjutnya di sini ada rak-rak buku. Jadi biasanya kan kalau kita melihat untuk bagian rak-rak ini, itu biasanya kanan kiri nih. Ternyata di Grand Wisata sendiri itu nyiapinnya nggak harus rak-raknya itu kanan kiri, dia ambil cuma satu sisi. Kenapa kok dia nggak full? Ayo, kenapa kok nggak dia full? Karena sebenarnya sebelah sini itu ada jendela nih. Jadi untuk support juga cahaya di bagian sisi ke area living room. Ini ya. Dan lagi-lagi hordennya itu 2 lapis gitu kan ya. Dan satu jadi memang fungsinya itu untuk membiaskan cahaya biar nggak terlalu terang banget lah ya di siang hari. Nah, di sini sering kita itu kalau membahas interior itu tinggi-tingginya untuk bagian rak-rakan ini nih sering lupa. Berapa sih idealnya kalau untuk pas foto atau guci-guci seperti ini? Nah, ini sering lupa sih ya. Makanya sih harus tahu, kita koordinasi dengan orang-orang yang udah berpengalaman. Kita coba lihat di sini. Tingginya disiapkan itu 30 bersih, 35 kotor. Jadi dari as ketemu as, ujung ketemu ujung itu 35. Jadi bersihnya untuk bagian ruangannya 30 minimal. Sedangkan yang di atas itu lebih luas nih. Dia 45 bersih. Berarti kalau mau dibuat rata-rata sih sekitar 40-an sih untuk bagian rak-rakan ini. Biar bisa banyak macam-macam yang bisa masuk ya. Bisa buku, pas foto, atau bagian-bagian guci mainan seperti ini. Dan tidak lupa teman-teman harus juga siapin nih, ada saklar-saklar lampu untuk bagian-bagian biar terlihat lebih rapi gitu ya. Dan ini juga ada colokan di sini. Kenapa sih kok banyak colokan yang harus kita siapin? Karena ini kalau di sini konsepnya buat lampu hias nih, lampu hias di sini disiapin. Tapi selain itu juga bisa dipakai buat untuk kita charging ya. Karena kan kita suka pindah-pindah duduk nih, di sini sambil baca akan di sini, buku raknya di sini, HP lagi lowbat, charging dari sini, jadi tetap nyaman gitu ya. Dan menarik nih, di depan saya itu ada konsep ada konsep meja yang bulat ya, bulat terus, tapi dia itu bahannya ini bahannya sama dengan hambalan yang ada di TV sini loh. Dia menggunakan bahan marmer juga yang dibentuk sedemikian rupa seperti lempengan-lempengan bulat dan dikombinasi pakai multi ya. Ini untuk alasnya dia pakai multi. Dan di sini juga dia ada 2, yang di sini multi juga, tapi dia tanpa alas bawahnya. Jadi dia pure nempel di bagian marmer yang ada di bawahnya. Jadi konsep-konsep seperti ini itu sebenarnya ya desain itu dibuat biar nggak biasa. Jadi ketika orang melihat itu tuh langsung klik, dia suka dari awal. Keren ya. Dan pemilihan kursi juga harus diperhatikan nih. Karena memang konsepnya si meja ini bulat, otomatis di bagian kursi sofanya itu dipilih juga yang nggak yang minimalis, yang kotak, tapi dia milih yang agak-agak oval gitu. Biar selaras dengan konsep di bagian meja yang udah disiapin. Meskipun dia rendah, nah makanya ketika dia hanya ini terlalu rendah nih, tapi ketika ada ini otomatis masih aman lah ya. Contoh misalnya taruh minuman, masih aman lah ya untuk tinggi-tinggi 160, 170 masih aman. Jadi masih ideal, nggak terlalu rendah banget. Gitu ya. Oke, kita udah bahas tadi beberapa dan kita lanjut nih di bagian plafon. Kita bisa lihat langsung nih, plafonnya dia hanya menggunakan konsep flat aja tanpa drop ceiling atau up ceiling. Dan dia menggunakan konsep untuk bagian lampunya itu dia pakai yang inbow ya, jadi yang dia ke dalam. Nah kekurangannya itu kalau dari sisi penampilan
Sering kita kan pakai juga yang flat ya, yang pakai downlight. Nah kalau yang ini sih kalau secara sipilnya itu dia itu memakan space di area dalam, jadi agak mengganggu di bagian rangka. Terus ketika antara jarak plafon, rangka sama dak-dakan di plat lantai 2, itu aja sih. Kelebihannya kalau pakai konsep untuk yang seperti ini, lampunya teman-teman itu mudah untuk menggantinya kapanpun, itu yang paling utama. Kalau pakai downlight agak dia lebih susah menggantinya karena harus kita ikutin tutorial contoh-contoh untuk bisa mengganti lampu yang menggunakan downlight. Biasanya seperti itu sih. Tapi sih kembali ke selera teman-teman sih ya. Selanjutnya setelah kita bahas plafon yang simple, kita coba bahas di sini hordennya nih. Oke, teman-teman bisa lihat di sini hordennya itu agak lumayan mengganggu sih kalau kami dari sisi arsitek Serenity. Kenapa? Karena dia terlalu memakan space nih. Meskipun kalau nggak disampaikan mungkin teman-teman nggak ngeh nih gitu ya. Akan lebih menarik lagi nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kan. Nah ini kalau mau lebih rapi, kita juga sering bahas juga itu bisa kita buat box di bagian plafonnya seperti yang ada di belakang kameramen saya nih. Nih kalau konsepnya seperti ini, otomatis bagian untuk relnya itu nggak kelihatan dan terlihat lebih rapi. Jadi konsep rumahnya yang udah ditata itu membuat nggak ada minusnya lah, itu yang paling utama. Gitu ya. Dan selanjutnya kita mau juga bahas sedikit nih. Ada ukuran kaca yang besar banget, jendela yang besar banget, tapi ya sayang nih, disayangkan tuh konsep untuk openingannya atau bukaannya itu dari bawah ke atas. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini kita coba lihat ya. Dia itu kuncinya dari bawah. Terus ketika kita mau pingin buka nih, ketika lagi rame acara gitu kan, kita di pagi hari atau di malam hari misalnya, biar dapat sirkulasi maksimal dari kolam renang nih, kan ada kolam renangnya nih ke ruangan living room, dia nggak kuat untuk menahan beban si ukuran jendela yang besar banget. Nih. Ini sih mungkin masih baru ya, masih bisa kebuka. Tapi lama kelamaan engsel di sininya dia akan lemah. Saran banget sih teman-teman kalau mau menggunakan di sini baiknya itu pakai yang kaca lipat atau minimal kaca geser kanan kiri atau pakai yang bukaan dari samping yang kedorong. Nah itu jauh lebih bisa maksimal membuka bagian jendelanya. Itu aja sih kekurangannya. Karena sayang sih ya, karena kalau nggak bisa dibuka nanti efeknya ya kasihan nih. Ketika jangka panjang pingin ada acara, ganggu banget sih. Selanjutnya, nah kita bahas lantai ya. Lantai belum dibahas kita. Lantainya itu selaras dengan konsep warna fasad. Jadi warna fasadnya itu abu-abu. Di sini juga abu-abu. Abu-abunya itu ada corak-corak gitu ya. Jadi dengan panjang kali lebarnya itu 80 kali 80. Nah, kenapa nih? Saran banget sih kalau memang direnovasi rumah sendiri, semakin besar memakai ukuran lantai, itu semakin membuat rumah teman-teman itu akan terlihat lebih luas. Itu sih ya, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang ukurannya lebih kecil. Misalnya perbandingan dari yang 60 kali 60 sama 80 kali 80, harganya bisa selisih sekitar 20 sampai 30 ribu per dusnya. Itu sih. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini ada space untuk ruang makan. Tapi kalau mungkin sih nggak semua orang suka nih, karena ruangannya nggak terlalu luas nih. Ruangan tuh hanya sekitar 7,5 dengan panjang tuh nggak sampai 6 meter tadi. Sempat kita ukur juga. Yang kalau mau pakai konsep-konsep tempat untuk tempat makan seperti ini, bisa tetap dipakai. Dengan konsistensi satu ini, jangan terlalu banyak perabot rumah tangga. Jangan suka iseng beli nanti ganggu. Kebanyakan alat-alat rumah tangga nanti berantakan malahan. Karena kalau konsep rumah udah didesain seperti ini, dipastiin furniturnya itu harus dibatasin. Itu aja sih. Kita bahas nih ya, unik loh. Ini terakhir saya lihat, saya masih sekitar umur SD dulu, umur di bawah 10 tahun. Melihat kursi dengan motif rotan. Saya tarik deh ya. Kursinya itu motif rotan dengan busanya udah
pakai nyaman, busanya udah pakai sama kayak sofa, dikombinasi dengan ini bahannya sih masih plastik ya, tapi untuk bawahnya dia pakai besi. Warnanya hitam, motif urat kayu, bukan urat kayu sih, ini pure dari warna warna si rotan itu sendiri ya, anyamannya ya. Dan menarik, konsepnya itu benar-benar selaras, nggak cuman dari warna dan bentuknya, tapi dia juga harus bisa dimaksimalin seperti ini biar nggak makan space. Dan mejanya warnanya warna-warna bersih nih, warna putih. Ini bahannya dari solid surface, pastinya custom ya, custom. Nih, pingin tahu ukurannya nggak nih? Ukuran mejanya berapa nih kak? Nih, 85 untuk lebarnya dengan panjang 180. Jadi meja dengan ukuran ini bisa menampung 6 orang bersamaan untuk makan bersama, itu dengan 80 untuk lebarnya, panjangnya itu 180 cm. Cukup ya? Keren ya? Dan ini yang saya suka nih. Nah, teman-teman jangan kesini dulu, kita mau bahas di sini dulu. Nah, sebenarnya ini konsepnya agak ala-ala minibar, tapi di sini di konsepnya nggak ala-ala minibar, tapi memang di open space nih, di bagian dinding. Harusnya kalau yang nggak suka dengan konsep yang seperti ini bisa ditutup atau pakai partisi nih, biar dapurnya nggak kelihatan dari living room. Tapi sih kalau saya nggak masalah sih, karena masih rapi dan bagus. Nah, di sini disiapin nih partisi untuk hiasan sih kalau ini ya. Untuk hiasan kayak gini kan, ini bersih-bersih tempah nih. Hiasannya bersih-bersih tempah dan konsep sedemikian rupa, bisa pas foto juga. Tapi sih cocoknya di sini kalau saya sih buat minibar sih. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Di sini di konsepnya dari developernya itu mereka pakai warna gelap hitam. Nah, beda nih untuk interiornya. Kalau tadi dia pakainya kan ini ya, nggak pakai handle ya. Nah, kalau yang ini pakai handle nih. Nah, kekurangannya kalau pakai handle kayak gini dia makan space ya. Nah, sedangkan di sini rata. Nah, ini kekurangannya nih. Nah, dan ketika ini area yang sering dilalu lalang, ketika kan ini area dapur nih, sering lalu lalang di sini, resikonya kalau pakai tas atau pakai baju bisa nyangkut nih. Bisa nyangkut. Ya. Itu kekurangannya sih ya. Karena memang di awal tadi kita udah jelasin konsepnya minimalis sih, pakai konsep yang seperti awal tadi masih oke ya. Jadi lebih rata, terus nggak ada tempat-tempat yang mengganggu, hal-hal kecil lah ya, itu hal-hal kecil yang mungkin mengganggu sih. Gitu. Dan ideal ya, tingginya berapa sih? Kalau panjangnya itu 2 meter, panjang 210. Yang paling panjang itu tinggi. Dan ini sebenarnya portable ya. Ini bisa dipindah kalau teman-teman nggak suka ya, nggak usah harus ada ini. Sesuai dengan kebutuhan sih. Tingginya itu 80 ya. Tingginya 80 cm. Nah, ini ya kalau perabotannya banyak bisa ditaruhin perabotan yang bagus nih. Kayak hiasan Gucci. Terus kan yang suka-suka dengan Gucci-Guccian kan dia butuh space khusus. Nah, kalau disiapin space khusus ini nggak rawan nih ketika kita lalu lalang atau anak kecil bermain itu diganggu. Itu aja sih ya. Bahannya masih sama, rangkanya pakai besi, terus dia pakai multi dan finishing HPL warna gelap hitam. Nah, ini area favorit ibu-ibu nih. Area favorit ibu-ibu yang saya juga paling suka nih di sini. Nah, Mas, berapa sih Mas? Coba Mas ukur Mas, berapa sih luasan untuk bisa mendapatkan area dapur di yang lagi kita bahas ini ya? Ini yang paling penting nih. Coba kita cek. Dari luar ini. Oke, dari lebarnya 260. Lebar 260 ya. Terus untuk panjangnya oke, 3 meter. 260 atau 2,5 kali 3 meter, atau tepatnya hampir satu kamar lah ya. Teman-teman tuh bisa menjadikan ruangannya itu menjadi tempat servis dapur seperti ini nih. Nih, menarik nih, ada bahan-bahan baru. Ada bahan baru yang kemarin kita bahas ya. Ini
Ini kalau nggak salah kertas sip atau wallpaper. Ya. Kita dapat sampel baru nih dari produknya Kertasip yang sempat kita bahas juga. Terakhir kita berkunjung di event bergengsi di BSD terakhir. Nah, kita bawa sampel-sampelnya. Nah, ini sudah diaplikasikan nih, dipasang. Ini adalah material Kertasip. Dia terbaru, bahannya PVC, lebih tahan dengan air karena memang masih ada perannya PVC. Kalau pakai wallpaper kan dia riskan, dia nggak tahan air ya. Nah, buat di dapur kan sering kena cipratan-cipratan air misalnya, atau aktivitas-aktivitas untuk mencuci, memasak ya. Nah, solusi teman-teman bisa pakai Kertasip nih. Dia hampir seperti wallpaper, udah ada lemnya, dan dia bisa direkatkan ke tembok yang sudah tidak berdebu, yang sudah rapi. Dia openingnya full pakai Kertasip nih, jadi bagus ya. Jadi dia warnanya banyak, beragam sih, tinggal sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kita bahas di sini nih dapurnya nih. Dapurnya ini full menggunakan multi semua sih ya, dia multi, bahan multi dengan warnanya itu abu-abu tua, kombinasi dengan warna motif kayu muda. Terus pakai untuk lapisan untuk hambalan di bagian tempat cucinya, pakai solid surface warna putih bersih, dindingnya juga bersih juga. Kalau teman-teman kesusahan untuk memakai material solid surface, bisa diganti pakai granit. Karena granit lebih mudah mencarinya daripada teman-teman memakai bahan solid surface. Keunggulannya apa, Kak? Keunggulannya solid surface itu bisa custom. Bisa disesuaikan pas dengan volume yang kita tentuin. Contohnya kayak gini nih. Dia pesen tuh custom banget dengan ukuran si ruangan area ini. Kalau granit kan kita harus buat sendiri ya. Nah, ini lagi hits banget. Di solid surface sendiri, kalau biasanya kita pakai granit, ini adalah solusi buat teman-teman mengganti material granit ke sini nih. Dan yang paling penting ini warna yang lagi hits banget, warnanya itu white Carrara. Kita juga sering sounding juga di beberapa video, dan lagi hits juga di YouTube teman-teman yang lagi review rumah juga. Warna white Carrara, atau dia juga ada yang black, ada yang warna abu-abu juga. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih warna-warna yang lagi hits, dan tentunya bisa buat referensi buat teman-teman nih. Selain dia putihnya itu jadi dia bermotif ya, kan. Dan di sini kita bisa lihat nih, kita bisa lihat ukuran kulkas 2 pintu. Nah, saya sendiri sering kelupaan nih, lebar kulkas tuh berapa sih, Kak, 2 pintu dengan yang 2 pintu atas bawah ya, bukan yang kanan kiri. Di boxnya itu harus disiapin 60. Oke, dia harus bersih 60 di boxnya ya. Jadi untuk ruangan box tempat kulkas itu lebarnya 60 dengan tingginya itu untuk nah, tingginya itu minimal 150 atau 160 ya, 160 lah amannya. Jadi teman-teman bisa nih ambil konsepnya, karena kalau nanti kulkasnya nggak di box seperti ini nggak rapi gitu ya. Nah, sisanya nanti bisa buat tempat ruangan-ruangan penyimpanan ya. Kalau di sini kan konsepnya buat penyimpanan stok makanan nih. Nah, misalnya gula, kacang hijau dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan kebutuhan lah ya. Dan jangan lupa nih, perhatiin juga tinggi-tingginya nih. Nah, di sini tingginya 40 bersih. Nah, jadi untuk bagian ruangan box ini itu 40 bersih. Sama kayak yang tadi kita bahas ya. Rata-rata untuk box seperti ini disarankan tingginya itu 40 cm minimal 40 cm untuk bersih bagian boxnya ini. Untuk lebarnya sih sama, dia lebarnya 60 juga gitu ya. Dan menarik nih, saya nggak kelihatan colokan nih. Dan harusnya sih colokannya udah disiapin dari belakang kulkas ini, itu harusnya ya. Nanti kita bahas lagi yang lain. Kita geser dari boxnya kulkas ke bagian kitchen set, area penyimpanan piring mungkin dan lain sebagainya nih, di atas dan di bawah. Kita dari atas dulu ya. Nah, karena tinggi plafonnya 3 meter, harusnya kan biasa cuman cukup sampai sini nih. Nah, ini di bagian atas juga bisa nih keliling. Nah, keliling semua ini bisa dibuat untuk penyimpanan stok, misalnya apa ya, yang ringan-ringan sih, jangan terlalu berat. Kenapa? Karena ya mengurangi resiko ketika misalnya apa ya, kayak lagi baru-baru kan kita lagi ada gempa tuh, nanti kalau barang-barang yang berat ya keluar kan beresiko di bawah ya, kasihan. Nih,
warnanya juga soft ya. Ya, kita bahas yang di bawah. Di sini, oke. Nah, ini adalah area penyimpanan kitchen set di bagian atas. Dan ini pakainya engselnya seperti ini nih. Engselnya swing, buka kanan kiri, dan dia nggak pakai engsel. Nggak pakai engsel. Iya bener ya. Openingan untuk bukanya itu semuanya di bawah. Oke ya, nih. Jadi kelihatan lebih rapi, flat, tidak banyak material tambahan. Nah, tapi tetap nyaman, membukanya tetap nyaman. Oke, turun ke bawah. Nah, di sini bagian untuk cuci piringnya itu kecil loh. Ini kecil. Produknya Modena. Dia bersih 40. Bersih 40 kali 40 ya, 40 kecil, tapi di dalam. Nah, ini solusi banget buat ibu-ibu kan. Sering kalau kita nyuci di tempat cucian begini kan nyiprat ya dia ya. Nah, ini dia dalam nih, pasti aman. Dia dalamnya itu 25 cm. Ideal ya. Biasanya kalau yang biasa itu paling dia tinggi 15 sampai 20. Nah, kalau ini dipastikan nggak akan meluap ke area-area lain. Minimalis, nggak harus yang 2 tungku, 1 tungku cukup kok. Nih, konsepnya masih sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Untuk dia tanpa handle, jadi itu bagian di sini itu flat, nggak akan ngeganggu lah, nggak akan nyangkut-nyangkut. Jadi ini openingannya dari sini dia, dari atas. Nah, ini bisa buat penyimpanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini area netral, ini buat air kotor lah ya, air kotor. Mungkin ada instalasi air bersih juga di sini bisa. Oke, dan kita geser ke sini. Nah, ini baru untuk penyimpanan misalnya buat piring, sendok dan sebagainya lah pokoknya. Oke, kita bahas tingginya berapa. Nah, ideal tinggi dapur tuh berapa sih kak? Nah, kalau developer besar yang udah buat harusnya sih udah menjadi standarisasi kan. Tinggi dapur, tinggi meja dapur bersih 80 cm. Pas ya, ideal ya 80 cm. Oke, rata dia sampai kompor juga sama. Nah, di sini kompornya udah pakai yang flat, yang udah modern. Nah, sering banget nih kita masang kompor ini suka bingung. Kadang dia memasangnya itu masuk di area granit atau area bagian solid surface-nya ini. Nah, tapi di sini enggak. Dia tetap timbul. Dia tetap timbul ya. Nah, jadi enggak masuk. Karena kalau masuk tuh agak susah bersihin juga di bagian sininya. Terus ketika ada debu di bagian sininya, itu nanti kena semua nih bagian kaca di kompor ini sendiri. Dan berapa sih ukurannya untuk kompor-kompor 2 tungku yang udah sering dipakai lah ya, standar ini ya. Oke, untuk lebarnya itu 42 cm, panjangnya 73 cm. Itu real ya, dari ujung sampai ujung. Nah, penting banget teman-teman kalau mau pakai kompor seperti ini, ketika renovasi wajib banget ngirim data atau ukuran fix ke kepala tukang minimal atau ke tukang-tukangnya teman-teman. Kenapa? Karena ini harus disiapin nih space untuk bagian penempatannya. Oke, ini udahlah ya. Oke, ini bisa buat penyimpanan area yang besar nih, beras misalnya bisa di sini nih. Nah, kalau di sini buat stok gas bisa masuk berapa nih? Bisa lah ya, masuk 3 sampai 4. Pokoknya kalau dikonsepin, didesain, dipastiin tuh semuanya ideal. Nah, oke nih, nggak kalah pentingnya. Memang konsep rumah ini kan dia udah kayak di luar negeri. Jadi konsepnya itu udah kekinian. Jadi dapurnya itu ada di bagian depan. Yang paling penting itu sebagian dapur harus nyaman, karena ketika nyaman itu dipastikan dia dapat sirkulasi udara ketika lagi ada aktivitas memasak di ruangan ini. Makanya dari developer juga udah nyiapin jendela dengan ukurannya besar nih dan bisa dibuka tutup. Jadi ketika lagi memasak di sini dipastiin
dapat sirkulasi udara dan nggak akan pengap atau panas di area sini. Untuk ukuran jendelanya idealnya berapa Kak? Beragam sih ya, beragam sih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan ukuran rumahnya. Tapi kalau di sini mereka menyiapkan dengan tinggi 75 dengan panjang 170 berapa lupa ya. Yes, 70. Jadi nah yang sebelahnya dia mati ya, kaca mati. Sebenarnya kalau mau bisa dibuka semua pakai yang geser kanan kiri sih solusi juga sih ya. Nah ini dia lucu nih, disiapin juga box di area dispenser ya. Nah selain dari kulkas yang disiapin, dispenser juga harus memiliki space yang cukup nih di sini. Jadi juga jangan terlalu dia nggak makan space nongol-nongol seperti yang kita lihat pada umumnya nih kan. Dan kita mau ukur nih berapa sih untuk menyiapkan space ruangan buat dispenser ini. Dia memiliki tinggi, oke, 123 untuk tingginya, dan kelebarannya itu 53 cm ya. Dan sisanya di atasnya bisa dibuat rak-rakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya nggak bersambung ya, lanjut terus pokoknya. Di sini ada sisi, oke. Oh ini ada sisi kamar ya, sisi kamar nggak kita bahas karena kita fokus pada living roomnya. Ini ada ukuran backdrop yang besar sekali. Tapi saya nggak melihat ada bukaan ya, nggak melihat ada bukaan. Di sini juga dia untuk bagian stok kontaknya itu juga masih nggak di frame lagi. Dan sepertinya ini adalah area tangga. Oke, nah betul. Jadi ini adalah backdrop area tangga yang didesain untuk menutupi tangga yang memang dia nggak suka nih bagian tangganya itu ke expose. Dia full materialnya hanya menggunakan bahan multi dan finishing HPL dengan warnanya itu masih mengikuti warna-warna yang sudah ada di sekelilingnya ya. Motif kayu gelap, tua, terus ada kaca. Nah kacanya ini keren nih. Kacanya itu dia udah jadi bisa buat ngaca juga nih. Kaca riben ya. Dia kacanya kaca riben. Dan dia itu vertikal. Jadi membuat si kesan ruangan ini menjadi lebih tinggi plafonnya itu. Itu yang paling utama. Nah, jadi fungsinya bisa buat ngaca dan dia adalah buat hiasan juga di bagian sini. Ya selera sih, bisa pakai yang seperti ini atau pakai yang mainan-mainan well panel dan lain sebagainya banyak ya. Ini selera dari konsepnya dibuat seperti ini. Biasanya bisa dipakai sih di sini ada karena kena tangga, ada bagian lebih rendah bisa dipakai buat kamar mandi biasanya ya. Tapi di sini nggak dikonsepin buat itu sih. Nah ternyata di ruangan utama ini memiliki satu kamar. Nah just info. Untuk mendapatkan rumah yang ideal, baiknya ketika teman-teman itu menyiapkan rumah 2 lantai, paling standar atau paling umum di lantai 1 itu hanya satu kamar aja. Tujuannya biar mendapatkan space yang cukup bagian living roomnya, ruang keluarganya, dan bagian kamarnya lebih bisa maksimal. Seperti apa kita bahas yuk. Nah ini kamar utama yang disiapkan dari proyeknya developer Sinarmas Project di Grand Wisata Bekasi. Di sini kamarnya sesuai dengan yang kita sampaikan tadi ya, benar-benar kamar cuma ada satu dan dikonsepin buat nyaman banget itu. Kenapa sih? Teman-teman bisa lihat di depan saya nih. Kebayang nggak sih teman-teman ketika bangun pagi jam-jam 5 ya, atau pas sholat subuh gitu kan, tinggal dibuka nih di sini nih, menghadap kolam renang. Dibuka, dia langsung dapat udara pagi yang seger pastinya ya. Terus tuh enjoy banget loh. Itu ya. Nanti kita bahas juga nih kolam renangnya nih. Jadi membuat konsep rumah yang ideal itu seperti apa? Termasuk ya tadi di bawah cukup satu kamar aja dan di interior yang maksimal seperti ini nih dan view-nya keren kan tadi. Kita bahas deh satu-satu nih. Oke. Nah, kita dari atas dulu deh. Dari atas sama ya masih ya, pakai plafonnya gypsum. Yang mau saya bahas adalah di sini. Kita tutup dulu nih. Nah, di bagian plafon,
Nah, di sini yang kita sampaikan tadi nih, ini ideal nih. Di hordenya itu disiapin bagian plafonnya lebih turun atau semacam di box ya, di box atau direndahin bagian plafon sehingga plafonnya itu lebih rapi. Ya kok plafonnya, sehingga si bagian untuk hordenya lebih rapi, nih, rata, jadi nggak kelihatan ada yang aneh-aneh atau yang mengganggu mata lah ya, gitu. Dan selanjutnya kita dari backdrop nih, ada backdrop tempat tidur. Di sini kalau ini lampunya lagi mati sih, lagi ada kendala tadi ya. Ini kalau bisa hidup nyala dia lampunya di sini. Ada mainan lampunya atas bawah. Nah, kita mau jelasin nih. Sering kita bahas juga di Grand Wisata itu pakai material yang seperti ini. Yang pertama di atas ini pakai material PVC bisa, pakai multi juga bisa dengan konsep kisi-kisi. Warnanya gelap kombinasi. Kenapa kok warnanya dia gelap, Kak? Karena kan banyak yang warna putih nih di sini, warna cerah-cerah. Nah, dia biar berkesan menjadi salah satu yang bisa membantu biar nggak flat aja sih, gitu ya. Ya, sesuai selera sih. Kalau teman-teman mau pakai yang warna motif kayu juga masih aman. Sesuai dengan selera teman-teman, sesuai dengan desain yang teman-teman rencanain. Gitu ya. Terus di sini ada mainan lampu gantung. Lampu gantung ini fungsinya buat lampu tidur nih, lampu tidur yang jelas. Saya yakin dan percaya saklarnya juga disiapin juga. Ah, betul. Nah nih, saya ambil ya. Tuh, jadi disiapin nih colokannya nih di sini. Jadi saya ulangi lagi nih, ketika kita membuat sebuah interior, pastikan colokan-colokan ini, saklar-saklar ini disiapin dengan tepat dan jangan sampai mengganggu interior yang disiapin. Karena penting ya, nanti kalau saklarnya nggak disiapin, nanti stok kontaknya bingung, nanti akan ganggu. Ini kalau pecah bahaya. Dan di sini juga ada meja buat pasangan pas foto dan tanaman-tanaman di dalam yang indoor ya. Ini sih imitasi sih ya. Dan ini penting nih meja ini, karena selain buat tempat minum, karena kalau saya sendiri pribadi kalau malam tuh suka haus juga, jadi harus standby juga air. Terus buat pajangan foto, kabinet ini tingginya berapa sih? Lebar dan tinggi berapa? Karena dia harus menyesuaikan dengan kasur juga, karena waktu tidur ngambilnya juga ideal. Tingginya itu 50 cm, lebarnya nyesuaiin ya, nyesuaiin ukuran kamar teman-teman. Kalau di sini 70 ya, 50 kali 70 untuk kabinet yang ada di sini. Tetap dia memperhatikan ada space untuk penyimpanan handphone misalnya, atau charging di sini. Ini bukan sofa ya. Saya sering nyebutin salah ini sofa karena sering di ruang tamu living room ngebahasnya sofa. Ini tempat tidur atau spring bed dengan ukuran untuk 2 orang standar 165. Yes, 165 untuk lebarnya dengan tinggi. Penting ini, suka lupa nih kalau enggak. Tinggi sih dia di sini 205. Jadi 205 atau 2 meter sih masih oke lah ya untuk ukuran-ukuran orang Indonesia ya. Ini selera teman-teman sih, karena ini custom beli. Biasanya sih kalau mereka buat interior, dia pakai untuk ini dipannya itu dia pakai yang ada simpanan-simpanan gitu nih. Tapi kalau di sini enggak. Ini bukan custom, dia belinya langsung satu full nih, satu set dengan kasurnya. Makanya dia ya bawaannya seperti ini. Makanya disiapin interiornya, penyimpanannya ada di sini nih. Ini lagi hits banget loh. Karena kita sering review di developer besar, semua pakai yang seperti ini nih, penyimpanan kacanya atau ruangan-ruangan untuk penyimpanan baju. Dan kita pastiin yang kita pajang di sini adalah baju-baju mahal kita ya, atau baju-baju baru kita lah yang terutama. Karena konsepnya itu transparan, jadi kelihatan ya. Sebenarnya memang yang lihat kita juga sih, tapi ini tentunya menjadi tempat baju-baju favorit yang sering kita pakai. Dengan kombinasinya sih dia pakai besi untuk frame-nya, terus tetap untuk boxnya pakai material multi finishing HPL warna coklat muda. Terus
tinggi, setinggi plafon, berarti sekitar 3 meter nih. Dan ini berat banget, karena memang ini kacanya tebel. Ini feeling saya harganya satu kaca ini bisa mendekati 10 juta ini, atau di atas 10 juta ini malah. Nih, jadi bener-bener dia openingannya, oh dia tanpa ada sekat tengah loh. Dan jujur ini berat banget loh. Saya takut juga sih. Akan lebih ramah lagi kalau misalnya dia buka kanan kiri ya. Kalau geser kanan kiri sih lebih ramah ya. Tapi karena mungkin fungsinya dia tuh buat bisa kebuka semua begini ya, memang harus pakai yang swing begini. Tinggi banget, nggak usah saya ukur ya, tingginya 3 meter dia. Cuman di bawahnya tetap ada nih buat penyimpanan untuk baju-baju yang biasa. Di bawah aja penyimpanan dia masih ukur, masih 80 cm untuk ketinggian dari meja rias ke bawah. Jadi masih bisa dapat 2 space tempat untuk penyimpanan baju yang dilipat. Kalau yang di sini konsepnya buat gantung aja sih. Wow, berat dan mahal. Nah, ini adalah tempat favoritnya ibu-ibu atau remaja putri. Yang pertama ini pentingnya, karena dia harus nyaman ya. Dengan tinggi saya 160, space-nya di sini. Ini ada tempat rak-raknya untuk penyimpanannya, bedak misalnya. Dan di sini pas banget nih. Kalau ukuran kacanya gede banget sih ini. Ukuran kacanya besar banget. Di sini buat tempat rias. Tapi dia ditanam nih ke tembok. Biasanya kan kita sering lihat nih untuk bagian hambalan ini tuh full dari lantai sampai atas nih, biar bisa dipakai ini di sini. Tapi bingung nih naruh si bagian kursi ini. Makanya konsep ini disiapin seperti ini, tujuannya biar nih praktis ya. Jadi nggak makan space. Karena kan luas kamarnya nggak terlalu besar-besar banget ya. Dan kita coba cek tingginya berapa dia dengan konsep yang ideal tadi. Tinggi 76 cm dengan lebarnya meja rias ini 90. Cukup ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nggak sampai 1 meter kok. Gitu. Yang penting nggak banyak sekat-sekatan. Jadi yang penting fungsinya sih ya. Ukuran kaca juga besar-besar banget. Jadi nggak harus segede ini sih kalau kaca sih, karena ini developer ya, dia ya bisa ambil semakin besar kaca itu semakin bagus, tapi semakin mahal juga. Kalau udah pagi hari kita bisa nongkrong di sini hari Sabtu Minggu atau hari Minggu lah terutama ya, tinggal nyebur nih. Ini area favorit semua orang. Penting nggak sih kita kalau punya rumah itu ada private pool, itu penting nggak sih? Kalau saya pribadi, dan saya rasa sih makin kesini private pool tuh menjadi salah satu kebutuhan wajib ya untuk orang-orang yang aktivitasnya itu benar-benar padat atau jadwalnya itu lumayan padat lah ya. Kenapa? Karena private pool ini salah satu tempat idealnya teman-teman buat bisa refreshing. Pokoknya penting banget lah kalau buat, apalagi buat pasangan-pasangan muda sekarang, kalau memang mampu, memang harus punya space khusus untuk kolam renang atau private pool ini. Ya minimal banget sih 5 ya, panjang 5 meter bersih, berarti sekitar 6 meter. 6 dengan panjang, lebarnya cukup 3 meter. Karena kalau 3 meter bisa dapat lebar 2,5 meter. Karena dia butuh space nih, kayak yang seperti kita lihat nih. Karena ini bagian kolam renangnya dia butuh bibir dan space untuk area netral ketika ada luapan dari kolam renangnya. Ketika airnya lagi hujan, pastinya airnya tetap masih sesuai dengan masih bisa terkontrol di aliran yang ditentuin. Sebelumnya kita bisa lihat di sini material yang digunakan untuk bagian lantainya, bagian dinding dan lantainya ini, kolam ini menggunakan material yang lumayan mahal atau udah bisa dikatakan material mahal. Dia menggunakan, biasanya kita sering lihat itu pakai mozaik, pakai keramik dengan motif mozaik. Tapi kalau di sini dari proyeknya Grand Wisata Bekasi ini bener-bener dia menggunakan mozaik. Jadi mozaik itu batu alam atau ya, dia batu seperti granit. Nah dia tuh space-nya tuh hanya seukuran ini nih, sekotak-kotak ini nih, kecil-kecil ya. Jadi itu harganya mahal.
Itu salah satu khasnya dari Mozaik, konsisten harganya mahal. Jadi dipastikan kolam renang ini angkanya lumayan mahal ini. Dan di sini pakai batu alam untuk bagian bibir dinding sekelilingnya, pakai batu alam dengan motifnya warna bener-bener batu alam. Nah, di bagian lantainya, plat lantainya menggunakan biasanya pakai roman nih. Sering kita ditawarin pakai roman. Dia motifnya kasar dengan motif agak hampir sama dengan motif kayu tua lah ya. Ini dengan panjang 60 dengan lebarnya 17 cm. Jadi cocok nih. Konsepnya penyusunannya kayak batu bata ya. Penyusunan untuk lantainya itu kayak batu bata. Jadi random, acak tapi tetap rapi. Pentingnya kalau kita mau bangun sebuah kolam renang atau private pool, dia harus punya bak kontrol khusus nih seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini berat banget sih, saya nggak bisa ngangkat soalnya. Di sini adalah space untuk mesin otomatis yang dipakai untuk ketika kita lagi nguras air atau perawatan jangka panjang. Harganya lumayan sih. Dan di sini teman-teman bisa lihat kan ya, kursinya kursi anyaman. Enak banget kan. Waduh, lupa nanti kalau kita bahas lagi. Nah, di sini ada konsepnya itu dibuat santai banget, kursinya juga anyaman seperti ini. Dulu juga sering kita lihat waktu SD itu ada sih yang seperti ini, tapi ini udah modern. Jadi kalau teman-teman duduk itu nyesuaiin dengan badan kita. Dan ini pasti produknya biasanya di IKEA kalau nggak Informa, yang sering ngeluarin custom seperti ini. Ternyata bagian kolam renang ini tuh bentuknya tuh L, nggak cuman bersegi panjang. Kita ke samping yuk. Nah, karena memang kolam renangnya itu bentuknya R, di bagian sini itu disiapin buat kolam renang anak-anak nih. Aku juga lupa nih, sempet berapa sih Mas tinggi kolam renang yang ideal buat anak-anak? Ya, oke. Bisa nih. Di sini dengan kedalaman 70 cm kedalamannya. 70 aman lah ya buat anak-anak. Dibuat trap lebih landai di sini. Nah, di sini lebih dalam nih untuk orang dewasa. Tingginya berapa ya? Kita cek. Penting kalau kita ngevlog, reviewer tuh harus pakai meteran nih. Biar maksimal ya hasil videonya. Berapa nih, Pak? Ntar saya nyemplung nih. 130, 120 untuk bagian air. Kalau bagian bibir untuk kolamnya 130 cm, 130 ya. Aman lah ya, nggak harus 100. Biasanya orang pesen 160 Mas, tenggelam nanti. Jadi masih oke ya. Remaja, anak-anak masih bisa di sini. Untuk orang tua juga masih cukup lah ya, karena 130 masih cukup lah segini. Jadi kayak saya tinggi 160 masih aman ya. Di rumah ini kan konsepnya nggak ada ini ya, nggak ada tempat untuk tamu. Jadi hampir tidak ada untuk space ruang tamu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, karena rumahnya ini tuh posisinya di hook, disiapkan tuh untuk tamu sih bisa di sini juga nih. Disiapin space di bagian sudut dan dikoneksiin pintunya dari sisi ruangan living room. Jadi bisa ngobrol santai di sini nih. Dan ini custom semua sih ya. Kalau nyari harganya ini nanti bisa langsung ke media sosial sih ya. Dan yang paling kita suka, rumah ini tetap memperhatikan tanaman-tanaman hijau nih. Semua di masing sisinya, sudutnya itu ditanamin tanaman-tanaman bunga kuncup merah ini, bunga kuncup merah dan beberapa tanaman yang lainnya. Jadi membuat rumah ini tetap berkesan asri, nyaman. Ada tanaman yang sangat fenomenal yang sering kita juga lihat di developer besar. Ini adalah tanaman Kamboja, tapi nggak kelihatan Kambojanya kalau dia lagi nggak berbunga ya, bukan berbuah ya. Ini juga udah tua nih tanamannya, tapi yang namanya developer dia maunya perfect ya. Jadi dia pilih tanaman-tanaman tuh yang mempunyai karakter kuat, seperti yang di belakang dan di depan saya ini. Dua tanaman Kamboja yang sudah berusia tapi tetap dipakai di developer, membuktikan dia tanaman-tanaman yang sakral nih, dan tentunya mahal pastinya. Gimana kalau kita nyemplung ya, biar dia maksimal gitu kan ya, nge-reviewnya biar maksimal gitu kan. Just info, produk ini belum lama, jadi mereka baru running
Barunya sekitar 2 bulanan, jadi masih fresh banget. Nah, jangan lupa nih, nggak ketinggalan pula nih, tetap harus disiapin bagian tangga stainless. Nah, tujuannya ya nanti buat ketika udah selesai lebih mudah nih di bagian, karena di sini kan lebih dalam ya, lebih dalam. Jadi ini harus ada nih, dan dia ada 3 trap tangga. Dan pastikan pakai yang stainless bagus, karena dia kena matahari, air, biar nggak karatan. Cara menghitung untuk membuat kolam renang atau private pool, update harga terbarunya. Terakhir kita lagi buat di daerah Tembelang itu kena per meternya. Dia per meter kubik. Jadi panjang kali lebar kali kedalaman. Itu per meter kubiknya itu start harga sekarang itu di hampir 6 juta, 5,7 sampai 6 juta per meter kubik. Tentunya semua orang memiliki keinginan yang maksimal, memiliki tempat yang serbaguna di tempat rumahnya sendiri. Apalagi buat pengusaha-pengusaha muda atau pasangan-pasangan muda, semua ingin memiliki rumah-rumah yang ideal. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dengan berbagai interior konsep rumah yang sangat-sangat keren, dan disupport dengan adanya private pool yang makin membuat rumah itu multifungsi banget ya, membuat kita betah di rumah, dan tentunya harmonisasi rumah itu akan terjaga dengan baik. Semoga kita semua bisa mendapatkan rumah impian kita, rumah ideal kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nggak salah dong kalau kita bermimpi setinggi-tingginya. Buat teman-teman yang lagi dalam proses pembangunan rumah, yang lagi dalam perencanaan memiliki rumah, kita doakan bersama semuanya bisa terlaksana dengan baik dan segera memiliki rumah idaman. Dan tentunya teman-teman jangan lupa kalau mau konsultasi desain interior, penataan ruang, langsung bisa chat ke tim Arsitek Serenity ya. Saya sebutin nomornya nih, 0888 1061 633, atau bisa mampir ke YouTube-nya Arsitek Serenity, Instagram kita, dan TikTok-nya kita. Terima kasih buat hari ini, review rumah interior yang sangat luar biasa, project dari developer ternama. Tentunya dari sisi dan ukuran ini bisa menjadi referensi yang baik buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.